Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa di saat ini dan menemani saudara dalam jalan kehidupan. Mari bersama kita menghayati sapaan firman Tuhan yang saat ini diambilkan dari bacaan Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29 sampai dengan 34 yang demikian. Dengan judul perikop, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Demikian membaca firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, tema kita saat ini adalah Aku ada untukmu. Saudara-saudara terkasih, bacaan kita ini menjelaskan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Nah, berdasarkan definisi dari WHO, sakit itu adalah suatu kondisi di mana kesehatan tubuh lemah yang disebabkan oleh bermacam-macam keadaan, bisa suatu kelainan, kejadian yang dapat menimbulkan gangguan terhadap susunan jaringan tubuh manusia, dari fungsi jaringan itu sendiri maupun juga fungsi keseluruhan dari anggota tubuhnya. Sedangkan kalau kita melihat definisi sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yaitu apabila ia menderita penyakit menahun atau kronis atau gangguan kesehatan lain yang menyebabkan aktivitas kerja atau kegiatannya terganggu. Nah, kalau kemudian kita tentu saja tidak asing dengan yang namanya penyakit. Ketika seseorang atau bahkan kita ini mengalami sakit, tentu ada banyak dampak ketika kita mengalami sakit. Yang pertama tentu yang paling terdampak adalah secara fisik. Tentu ketika orang sakit fisiknya menjadi lemah, lemas, dan kehilangan kekuatan. Dampak yang kedua adalah ketika orang sakit juga akan mempengaruhi tentang seksual. Yang ketiga, ketika orang sakit tentu juga ada dampaknya dengan masalah keuangan. Yang keempat, juga akan menyebabkan gangguan terhadap hubungan sosialnya. Karena ketika orang sakit dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Kita membayangkan saja kalau kemudian kita mengalami atau kita mendengar orang-orang yang terdampak dengan terkena COVID-19, maka kemudian orang-orang perlu melakukan isolasi mandiri. Mereka tidak bisa berinteraksi dengan bebas dengan orang-orang ketika mereka dalam isolasi mandiri. Yang kelima, dampak orang sakit adalah berpengaruh secara rohani. Apalagi ketika sakitnya ini adalah sesuatu yang berat, yang lama, seakan-akan Tuhan itu tidak menyayangi hidupnya. Tuhan itu tidak memberikan apa yang menjadi keinginan dan doanya. Ini adalah dampak-dampak yang muncul ketika orang mengalami sakit. Dan kalau kita melihat orang yang sakit, sebenarnya mereka punya kebutuhan yang nyata. Yang pertama, mereka adalah butuh untuk dicintai dan dikasihi. Kedua, mereka juga butuh untuk ada empati, kepedulian terhadap penderitaan yang mereka alami. Dan yang ketiga, mereka butuh untuk dipahami kondisinya. Tetapi realitanya adalah tidak semua yang menjadi kebutuhan orang sakit ini mampu dipenuhi oleh keluarga maupun orang-orang terdekatnya. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah ketika orang mengalami sakit atau harus mendampingi orang-orang yang sakit menjadi bagian dari keluarganya.
Dengan kondisi seperti itu, Yesus tahu dengan pasti tentang penderitaan ketika manusia mengalami sakit. Sehingga dalam pelayanannya, Yesus pun juga kemudian memberikan ruang kepada mereka yang mengalami keletihan, mengalami kelemahan secara fisik. Maka Yesus pun bersedia mendampingi orang-orang yang sakit dan mendampingi keluarganya yang ada anggotanya yang sakit. Yesus merasa bahwa ibadah, bahwa pelayanan yang dia bangun tidak hanya bicara tentang bagaimana dia berkhotbah di lingkungan bait Allah semata, di sinagoge semata, tetapi bagaimana ibadah yang sejati itu tidak hanya berhenti dalam ruangan ibadah dan ritual semata, tetapi diwujud nyatakan bagaimana Yesus bersedia untuk mendampingi orang-orang yang sakit sebagai perwujudan ibadah yang sejati. Kalau kemudian Yesus memilih bersedia untuk mendampingi orang yang sakit, tentu akan ada banyak konsekuensi yang muncul dengan kesediaan Yesus mendampingi mereka yang sakit. Yang pertama, Yesus akan kehilangan waktu. Karena waktu yang dia miliki kemudian harus dicurahkan kepada orang-orang yang mengalami sakit dan butuh kesembuhan dari Yesus. Kedua, Yesus juga akan kehilangan energi. Bagaimana daya kekuatan yang dia miliki terserap ketika harus memberikan penyembuhan kepada orang-orang yang datang untuk meminta kesembuhan kepada Yesus. Yang ketiga, Yesus juga akan kehilangan kebebasannya untuk berpindah ke satu tempat ke tempat yang lain, karena dia kemudian dikelilingi oleh orang-orang yang berusaha meminta kesembuhan kepada Yesus. Dan yang keempat, Yesus juga kehilangan me time, waktu untuk dirinya sendiri, membina hubungan dengan Allahnya, bagaimana kemudian dia juga berefleksi terhadap apa yang dia lakukan sepanjang hari ini. Tetapi ketika Yesus dengan legowo, kehilangan waktu, kehilangan energi, kehilangan kebebasan, dan kehilangan untuk me time-nya, maka hasilnya adalah bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus ini menunjukkan bagaimana Allah itu berpihak kepada umat-umat yang ringkih. Yang kedua, apa yang dilakukan Yesus ini menguatkan tentang pewartaannya. Yesus tidak hanya berhenti pada bagaimana firman Tuhan itu bisa diterima oleh umat, tetapi bagaimana dia kemudian juga menjadi jawab atas kebutuhan real dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara terkasih, dari apa yang sudah ditunjukkan oleh Yesus ketika dia memberikan dirinya untuk melayani orang-orang yang mengalami penderitaan secara fisik, di situ sebenarnya menjadi refleksi yang mendalam bagi kehidupan kita. Yang pertama, menyadarkan bahwa kita sebagai manusia adalah insan yang penuh dengan kelemahan dan penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, jangan pernah jumawa, jangan pernah bermegah diri, jangan pernah sombong. Kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya terbatas dan ringkih. Yang kedua, ketika kita disadarkan bahwa kita adalah orang-orang yang ringkih, orang-orang yang penuh dengan keterbatasan, maka ada satu sumber kekuatan yang tidak pernah ada batasnya, yaitu dengan kedekatan kita kepada Tuhan Allah. Maka kalau sekarang kita mengalami kondisi yang sulit, kondisi yang penuh dengan perjuangan, maka datanglah mendekat kepada Allah sebagai sang sumber kehidupan kita. Dan yang ketiga, dengan apa yang dilakukan oleh Yesus ini menunjukkan kepada kita, life is wonderful gift. Bahwa hidup kita adalah hadiah yang luar biasa. Maka pakailah hidup kita ini untuk senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama untuk menjangkau orang-orang yang dalam kelemahan fisiknya.
sehingga mereka boleh dikuatkan, disegarkan, meskipun secara fisik mereka boleh mengalami keterbatasan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, selamat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau menunjukkan kepada kami bahwa melalui apa yang dilakukan oleh diri Yesus Kristus, ini menjadi sesuatu yang luar biasa, menunjukkan bahwa Allah berpihak kepada kami insan yang penuh dengan kelemahan ini. Tuhan, mampukan kami untuk meneladan apa yang sudah dilakukan oleh diri Yesus Kristus, sehingga kami juga boleh kemudian menopang saudara-saudara kami yang punya kelemahan secara fisik, untuk kami boleh menguatkan mereka, untuk kami boleh menyegarkan mereka dalam pergumulan kehidupan mereka. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara yang kasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini. Kita akan kembali dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian, kini dan selamanya. Amin.